why do heart attacks and cardiac arrest happen in young people? Some of it can be genetic. They may be born with conditions that affect the heart muscle. They may be born with conditions that affect the heart rhythm, that they may be prone to this fatal heart rhythm. And all these is very difficult to detect without a good heart checkup. Sometimes the ECG can tell. Sometimes you need scanning, such as ultrasound, echo, or even more advanced scanning. So for young people, especially those who do very high intensity sports, like the athletes, the footballers, we will recommend that they go through a thorough heart check because it is very important. For others, what is important is family history. If your family has a history, your brothers and sisters, your parents, they have a history of heart disease, heart attacks, cardiac arrest, especially when they were young, then you should go for a thorough check as well. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, ini pertanyaan yang luar biasa sekali ya. Pertanyaannya adalah, Dok, bagaimana bisa mendeteksi penyakit jantung atau masalah pada jantung kita ketika kita berusia dengan muda? Karena kebanyakan dari kita mungkin tidak merasakan apa-apa dan tiba-tiba meninggal. Ya, tadi Dokter Joshua juga bilang bahwa ini pertanyaan yang semua orang tanyakan ya. Jadi kenapa orang muda itu banyak yang terkena penyakit jantung dan tiba-tiba meninggal. Nah, jadi Dokter Joshua menjelaskan secara singkat bahwa beberapa manusia itu memang dilahirkan dengan mempunyai kelainan pada jantungnya. Jadi misalnya ada kelemahan pada otot, mungkin ada memang dia mempunyai bawaan sehingga arterinya itu mudah tersumbat dan lain sebagainya. Tapi hal seperti ini itu memang susah untuk dideteksi kalau kita tuh tidak melakukan screening ya. Jadi screeningnya tuh harus banyak sekali, misalnya EKG, echo, bahkan CT ya. Jadi memang ini satu hal yang tidak mudah untuk dicek, tapi ya kita usahakan kita cek lebih mudah, lebih awal. Dan untuk sebagian orang yang lain itu pentingnya untuk kita itu bisa tahu juga sejarah dari keluarga kita. Apakah keluarga kita tuh ada anggota keluarga kita yang mungkin waktu usia muda tuh menderita serangan jantung. Ya, kalau dari usia muda ada serangan jantung, ya mungkin kita memang di dalam keluarga kita tuh ada silsilah, ada pembawaan sakit jantung. Jadi kita sebaiknya segera melakukan cek jantung di usia yang lebih muda untuk mencegah kita mengalami serangan jantung di usia muda yang mungkin orang lain belum mengalami, kita sudah mengalami. It is still more common for men to get heart attack. Of our heart attack population, majority are men, about 2/3, and the minority, about 1/3, are women. But when women get a heart attack, they are usually older and they are higher risk of dying from a heart attack. There are a few reasons. Number one is that
when the women present with a heart attack, they are usually sicker. Number two is that when the women present with heart attack, they are usually older with other more advanced medical conditions. And number three is that for women, when they get a heart attack, they usually do not recognize their symptoms early, and they come to the hospital a bit later compared to men. So they lose the early treatment advantage. And this is happening not just in Singapore, but also worldwide. So we do have campaigns to teach our women to recognize the symptoms and to take care of their hearts early. Oke, jadi ada pertanyaan luar biasa sekali ini, dok. Ini dokter berkata bahwa tadi serangan jantung itu lebih sering terjadi di wanita. Kenapa kok wanita itu lebih sering kena serangan jantung? Dan apakah ciri-ciri serangan jantung pria dan wanita itu sama? Dijawab oleh dokter Joshua tadi bahwa sebenarnya banyak wanita atau banyak pria. Jawabannya adalah banyak pria, bukan pada wanita. 2/3 dari pasien jantung serangan jantung itu biasanya adalah laki-laki, sepertiganya baru wanita. Nah, tapi yang digarisbawahi oleh dokter Joshua tadi bahwa wanita itu biasanya kalau kena serangan jantung lebih mematikan. Ya, nah pertanyaannya tadi kenapa kok bisa serangan jantung pada wanita itu lebih mematikan? Ada 3 hal yang diperhatikan. Yang pertama, karena ketika seorang wanita itu mengalami serangan jantung, biasanya usianya itu sudah tua. Ya, jadi usianya sudah lanjut. Jadi kesempatan dia untuk bertahan itu lebih berat dibandingin masih usianya muda. Yang nomor 2 tadi, biasanya seorang wanita itu ketika mengalami serangan jantung, tidak hanya penyakit itu aja yang ada pada wanita tersebut, ada penyakit-penyakit yang lain, yang kondisinya juga mungkin sudah tidak awal, mungkin kondisinya sudah agak lebih parah. Dan yang ketiga tadi adalah karena wanita itu lebih, bukan meremehkan, tapi lebih santai terhadap gejala. Jadi kalau belum parah ya nggak ke dokter dan nggak ke rumah sakit. Jadi ketika ke rumah sakit, kondisinya itu sudah sangat buruk. Ya, jadi kehilangan kesempatan untuk bisa mengalami penyembuhan awal. Jadi ketika datang kondisinya sudah buruk sekali. Makanya di Singapura saat ini banyak dilakukan penyuluhan-penyuluhan tentang gejala jantung pada wanita sehingga mereka menyadari, tahu persis simptomnya, gejalanya itu seperti itu. There are some studies that if you are vegan or vegetarian, you reduce your heart disease risk. But these studies are not conclusive because there are also many other factors to consider, such as family history, cholesterol, high blood. A lot of it can be genetic as well. Oke, jadi ini saya coba terjemahkan. Ada pertanyaan yang luar biasa. Dokter, apakah ada statistik dari penelitian yang membuktikan bahwa seorang vegetarian mempunyai kemungkinan yang lebih kecil untuk terkena serangan jantung? Dijawab oleh dokter, memang ada beberapa dari penelitian yang mengatakan bahwa memang orang dengan menjadi vegetarian mengurangi kesempatan untuk mendapatkan serangan jantung atau mengurangi resiko serangan jantung. Akan tetapi penelitian tersebut belum konklusif atau belum disimpulkan. Ya, jadi karena menurut Dr. Joshua banyak sekali faktor yang lain selain makanan. Ya, salah satunya adalah mungkin family history atau sejarah dan keluarganya, apakah ada serangan jantung. Ada juga mungkin dari kondisi jantung kita, bagaimana dari lahir. Dan juga yang terpenting itu apakah ada sumbatan dan lain sebagainya. Jadi faktornya itu bukan cuma dari makanan. Jadi memang betul mungkin.